Bagaimana penjelasanmu tentang perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem parlementer hingga sistem presidensial? Sistem adalah kerangka kerja yang mengatur tata cara atau aturan dalam suatu lingkungan tertentu. Berbicara tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, sistem pemerintahan adalah struktur kelembagaan yang mengatur pelaksanaan kekuasaan negara yang ada di Indonesia. Negara Indonesia lahir pada 17 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia merupakan sistem pemerintahan parlementer yang berlaku hingga tahun 1950. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif terletak pada Perdana Menteri dan kabinet yang dipilih dari anggota parlemen. Pemerintahan parlementer di Indonesia ditandai dengan hubungan erat antara eksekutif dan legislatif, di mana Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan kepala negara. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan yang kolaboratif antara eksekutif dan legislatif untuk mencapai tujuan bersama. Pembentukan pemerintahan Indonesia melibatkan proses penyusunan konstitusi, pembentukan lembaga-lembaga negara, dan penataan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Proses ini merupakan tonggak sejarah penting dalam membangun fondasi negara yang kuat dan berdaulat. Lahirnya lembaga-lembaga pemerintahan yang efektif dan transparan menjadi landasan bagi tatanan pemerintahan Indonesia yang modern. Karakteristik pemerintahan parlementer. Pemerintahan parlementer Indonesia ditandai dengan hubungan erat antara eksekutif dan legislatif, di mana Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan kepala negara. Sistem ini menekankan kontrol politik yang kuat dari parlemen terhadap pemerintah, memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam mengambil keputusan. Kerjasama antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Sejak tahun 1950, Indonesia beralih ke sistem pemerintahan presidensial, di mana kekuasaan eksekutif terletak pada presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Ciri-ciri dari sistem presidensial. Sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia menampilkan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia saat ini mencerminkan evolusi politik dan tatanan pemerintahan yang modern, dengan ciri khas pemisahan kekuasaan yang kuat antara lembaga-lembaga negara. Kelebihan dari sistem parlementer. Sistem parlementer memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, hubungan erat antara eksekutif dan legislatif yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan efisien. Yang kedua, sistem ini mendorong akuntabilitas yang tinggi karena Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat diganti jika kehilangan kepercayaan. Yang ketiga, sistem parlementer memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan politik karena Perdana Menteri dapat diganti dengan cepat tanpa harus menunggu pemilihan umum. Kekurangan sistem parlementer. Sistem parlementer juga memiliki beberapa kekurangan.
yaitu pertama, sistem ini rentan terhadap ketidakstabilan politik karena pemerintahan dapat jatuh jika kehilangan dukungan mayoritas di parlemen. Kedua, sistem ini dapat menyebabkan dominasi partai politik tertentu yang dapat menghambat partisipasi politik yang lebih luas. Ketiga, sistem parlementer dapat menyebabkan kurangnya fokus pada jangka panjang karena pemerintahan cenderung fokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek untuk mempertahankan dukungan parlemen. Kelebihan sistem presidensial. Sistem presidensial memiliki beberapa kelebihan. Pertama, sistem ini memberikan stabilitas politik yang lebih tinggi karena presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak dapat diganti dengan mudah. Kedua, sistem ini mendorong pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dapat mencegah konsentrasi kekuasaan. Ketiga, sistem presidensial memungkinkan presiden untuk mengambil keputusan yang independen tanpa harus bergantung pada dukungan parlemen. Kekurangan dari sistem presidensial. Sistem presidensial juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, sistem ini dapat menyebabkan kebutaan politik jika presiden dan parlemen berasal dari partai politik yang berbeda. Yang kedua, sistem ini dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas karena presiden tidak bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Yang ketiga, sistem presidensial dapat menyebabkan kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan politik karena presiden tidak dapat diganti dengan mudah. Evolusi sistem pemerintahan Indonesia. Peralihan Indonesia dari sistem parlementer ke sistem presidensial pada tahun 1950 merupakan momen penting dalam sejarah politik Indonesia. Peralihan ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor, termasuk ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa pemerintahan parlementer. Sistem presidensial diharapkan dapat memberikan stabilitas politik yang lebih tinggi dan mendorong pemisahan kekuasaan yang jelas.